Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa uji di statistika yang digunakan dan langsung dicontohkan pada SPSS. Adapun beberapa uji yang akan kita laksanakan, yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua uji rebialitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji homogenitas, kemudian yang terakhir yaitu uji T. Yang pertama yaitu uji validitas, yaitu merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur valid, sahih, atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud adalah pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Uji validitas menunjukkan apakah kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur. Kuesioner yang dikatakan valid atau pertanyaan yang ada di dalam kuesioner bisa mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengujian validitas yaitu tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, yang mana jika H0 yaitu alat ukur yang digunakan valid atau sahih, jika H1 yaitu alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak sahih. Kriteria pengujiannya yaitu jika H0 diterima apabila R hitung besar dari R tabel. Tapi jika H0 ditolak apabila R hitung kecil sama dengan R tabel. Di sini yaitu bentuk dari R tabel yang digunakan untuk melakukan pengujian validitas. Kemudian ada pun kuesioner tentang untuk pembuatan sistem informasi baru yang akan kita lakukan validitasnya. Di sini saya menggunakan 10 pertanyaan. Kemudian untuk kategori penilaiannya yaitu ada dinyatakan SS yaitu sangat setuju yaitu nilainya 4. Kemudian setuju disimbolkan dengan S nilainya 3. Kemudian tidak setuju yaitu disimbolkan dengan TS nilainya 2. Kemudian sangat tidak setuju yaitu disimbolkan dengan STS yaitu nilainya 1. Kemudian kita melakukan pengujian menggunakan SPSS terhadap kuesioner yang telah kita bagikan. Ini adalah data kuesioner yang telah didapatkan. Di sini kita menggunakan 10 pertanyaan yang mana P1 yaitu pertanyaan 1 sampai P10 yaitu pertanyaan ke-10. Kemudian di sini kita menggunakan data responden sebanyak 25. Kemudian di sini kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Paste. Kemudian di sini 1 P2 P3. Kemudian untuk desimalnya yaitu 0. Kemudian di sini kita lakukan penjumlahan atau total yaitu kita klik transform, kemudian computed variable. Di sini kita pilih atau kita ketik total. Kemudian P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 dan ditambah P6 dan ditambah P7 kemudian ditambah P8 kemudian ditambah P9 ditambah
P10. Dan kita lakukan oke. Ini bentuk outputnya. Pada bagian total kita jadikan 0. Ini adalah bentuk data dari kuesioner yang kita dapat. Kemudian untuk melakukan validitasnya maka kita lakukan, kemudian kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kita select semuanya, bisa tekan Ctrl A. Kemudian kita pindahkan kepada bagian variabel. Kemudian kita pilih untuk oke untuk melihat validitasnya. Di sini bisa kita lihat fokus pada bagian total. Di sini untuk pertanyaan 1 yaitu 6,95, 765 sampai P10. Di sini total jumlah data kita yaitu 25 responden. Kemudian untuk kita membandingkannya yaitu dengan Airtable sesuai dengan yang kita lihat tadi, yaitu rumusnya jika H0 diterima apabila R hitung besar dari Airtable. Kemudian jika H0 ditolak yaitu R hitung kecil sama dengan Airtable. Di sini kita lihat untuk Airtable-nya. Di sini kita lihat ada N yaitu jumlah data, sedangkan kita menggunakan data yaitu 25. Maka datanya yaitu di sini. Kemudian kita bandingkan dengan Airtable. Kemudian kita bandingkan dengan R hitung. Di sini untuk P1 yaitu R hitungnya 0,695. Sedangkan untuk Airtable-nya yaitu 0,396. Jadi jika kita bandingkan 0,695 dibandingkan dengan Airtable 0,396 yaitu besar R hitung, maka dinyatakan valid. Kemudian untuk pertanyaan kedua 0,765 lebih besar dari R hitung 0,396. Di sini kita lihat dari pertanyaan P1 sampai P10 itu lebih besar dari Airtable. Maka kuesioner kita itu datanya yaitu valid. Inilah untuk melakukan validasi untuk data kuesioner. Kemudian selanjutnya yaitu kita membahas tentang uji reliabilitas, yang mana di sini digunakan untuk mengukur konsistensi variabel peneliti. Suatu variabel dikatakan reliable yaitu atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil. Sebelum melakukan uji reliabilitas data, maka perlu dilakukan uji validitas terlebih dahulu. Jika data tidak valid, maka tidak perlu melakukan uji reliabilitas. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah metode Cronbachh-Alpha. Instrumen kuesioner dinyatakan reliable atau handal apabila nilai Cronbachh-Alpha-nya itu besar dari 0,6. Kemudian kita pindah pada bagian SPSS tadi. Di sini semua pertanyaan yaitu valid, maka kita lakukan uji reliabilitas, yaitu kita pada bagian analyze, kemudian scale,
kemudian reliability analyze. Kemudian di sini kita select yaitu pertanyaan pertama sampai pertanyaan 10. Kemudian kita pindahkan kepada bagian item. Kemudian kita pilih bagian statistik. Di sini kita centang yaitu scale if item detected, scale if item deleted. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Di sini kita lihat jumlah bagian cache processing summary yaitu data valid yaitu 25, sejumlah data yang kita gunakan untuk persentasenya 100% dengan total 25%. Kemudian dengan total 25 untuk data, jumlah untuk presentasi yaitu 100%. Di sini kita lihat fokus pada Cronbach's alpha. Di sini kita mendapatkan yaitu 0,907 dengan item yaitu 10 pertanyaan, yang mana dinyatakan tadi yaitu instrumen kuesioner dinyatakan reliable yaitu jika nilai Cronbach alpha-nya besar dari 0,6. Di sini pada Cronbach alpha kita mendapatkan 0,907, maka untuk data kuesioner ini yaitu reliable atau handal. Selanjutnya kita melakukan uji normalitas, yang mana uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah data yang disebarkan tersebut berdistribusi normal atau tidak? Apabila data memiliki nilai signifikansi besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Di sini kita melakukan pengujian menggunakan SPSS dengan kasus yaitu jurusan di Politeknik Negeri Padang, Teknik Komputer Manajemen Informatika, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, jumlah sampel yaitu 10 data. Di sini saya sudah melakukan pengumpulan data dengan jurusan Teknik Komputer 10 data, kemudian jurusan Manajemen Informatika 10 data, kemudian Teknik Rekayasa Perangkat Lunak sudah 10 data. Kemudian kita copy, kita pindahkan pada bagian SPSS. Kemudian di sini sudah terdapat data yang telah kita kumpulkan dengan variabel namanya jurusan, desimalnya 0, kemudian nilai desimalnya 2, kemudian untuk value-nya kita tandai dengan 1 yaitu teknik komputer, 2 yaitu manajemen informatika, kemudian ketiga yaitu TRPL. Kemudian kita lakukan pengujian normalitas yaitu dengan kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Di sini kita masukkan pada bagian dependen yaitu nilai, kemudian pada faktor yaitu jurusan. Pada bagian plot kita centang normality plot with test. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Di sini kita lihat pada bagian cache processing summary. Teknik komputer jumlah datanya 10 dengan persentase 100%. Manajemen informatika yaitu jumlah data 10 dengan 100%, kemudian TRPL dengan jumlah data 10, persentasenya yaitu 100%. Kemudian kita lihat pada bagian test of normality. Pada bagian teknik komputer yaitu mendapatkan nilai signifikasinya yaitu 0,895. Kemudian manajemen informatika yaitu 0,905. TRPL yaitu 0,351.
Di sini kita lihat dengan ujinya, yaitu apabila data memiliki nilai signifikansi besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Di sini kita lihat pada bagian teknik komputer nilai signifikansinya yaitu 0,892 yaitu besar dari 0,05. Maka dinyatakan di sini datanya yaitu normal. Kemudian manajemen informatika yaitu dengan nilai signifikansinya yaitu 0,905 besar dari 0,05 maka dinyatakan normal. Kemudian TRPL di sini mendapatkan signifikasi yaitu 0,351 yaitu besar dari 0,05 maka dinyatakan data yang kita lakukan yaitu normal sesuai yang telah ditentukan, yaitu apabila data memiliki nilai signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Kemudian kita lanjut yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen sampel T, tes, dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila sejumlah data tersebut dalam distribusi normal. Data disebut homogen apabila nilai signifikansinya yaitu besar dari 0,05. Kemudian kita lakukan pengujian pada SPSS yaitu untuk homogenitas. Di sini kita lanjutkan untuk uji homogenitas untuk di SPSS. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Match, kemudian kita pilih Oneway ANOVA. Kemudian di sini untuk jurusan kita pilih ke faktor, kemudian nilai dependen, kemudian kita pilih pada bagian option, kemudian kita centang homogeneity, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Di sini bisa kita lihat untuk homogenetinya yaitu dengan nilai signifikasi yaitu 0,398, kemudian ANOVA di sini kita lihat dengan nilai signifikasinya 0,69. Kita fokus pada bagian tabel homogeneity. Di sini dinyatakan homogen apabila nilai signifikasinya besar dari 0,05. Di sini kita mendapatkan untuk data ini dengan nilai signifikasinya yaitu 0,398 yaitu besar dari 0,05. Maka data ini dinyatakan homogen. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita melakukan uji T. Uji T merupakan salah satu metode statistika yang berguna untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau sampel. Uji T sering digunakan dalam penelitian untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau sampel yang berbeda, dan untuk menentukan apakah perbedaan itu signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Di sini dinyatakan jika nilai signifikansi yaitu kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian di sini kita lakukan kasus yang mana di sini variabel bebasnya kualitas kampus yaitu dinyatakan X1, kemudian biaya kuliah dinyatakan dengan X2. Variabel terikat yaitu keputusan calon mahasiswa atau pelamar dengan disimbolkan dengan Y. Ada hipotesis pertama yaitu pengaruh kualitas kampus terhadap keputusan calon mahasiswa. Kemudian hipotesis kedua yaitu pengaruh biaya kuliah terhadap keputusan calon mahasiswa.
Hipotesis ketiga yaitu pengaruh kualitas kampus dan biaya kuliah terhadap keputusan calon mahasiswa. Di sini kita bisa lakukan uji di SPSS. Di sini saya setelah mengumpulkan data, di sini ada kualitas dengan jumlah 30 responden, kemudian biaya kuliah, kemudian keputusan calon mahasiswa. Kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS dan kita lakukan variabel. Di sini kualitas, biaya, kemudian keputusan. Nilainya 0. Kemudian kita lakukan uji T. Yang pertama kita lakukan yaitu analyze, kemudian kita cari regression, kemudian R linear, dan kita klik OK. Di sini untuk independen yaitu kualitas dan biaya, kemudian untuk keputusan yaitu letaknya di dependen. Kemudian kita klik OK. Di sini untuk kita melakukan uji T, terdapat di sini beberapa tabel, ada ANOVA, kemudian koefisien. Di sini kita fokus terhadap koefisien. Di sini untuk nilai kualitas yaitu 0,000, untuk biaya yaitu 0,15. Di sini kita lihat jika nilai signifikan si kecil dari 0,5, maka terhadap pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini kita lihat untuk kualitas yaitu 0,00 yaitu kecil dari 0,05. Kemudian untuk biaya yaitu 0, signifikasinya yaitu 0,015 yaitu kecil dari 0,05. Maka bisa dinyatakan yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekian untuk beberapa uji yang telah kita lakukan untuk melakukan uji statistika dengan menggunakan SPSS. Saya Indra Ramadhani, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.